Oke, kita mulai lagi ya teman-teman ya. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang gagal tender atau gagal seleksi. Apa penyebabnya, tindak lanjutnya bagaimana, dan kita bahas terkait pencegahannya agar tidak terjadi gagal tender berulang kali ya. Ini clickbaitnya ini kegagalan cinta atau gagal tender. Kok bisa berulang kali? Ini ya. Oke, kita bahas di Perpres ini dibahas terkait tender atau seleksi gagal pada pasal 51. Nah, ini pasal 51 angka 1 pertama ada penjelasan terkait penyebab kegagalan. Ya, penyebab kegagalan. Nah, ini ayat 1 dan ayat 2 ini ya. Nah, prakualifikasi gagal. Jadi pertama dalam tahapan prakualifikasi terlebih dahulu. Nah, prakap gagal ini kalau setelah pemberian waktu perpanjangan tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi. Jadi tidak ada yang menyampaikan dokumen kualifikasi, jadi tidak laku nih kualifikasinya nih. Tidak ada yang mungkin ada yang mendaftar tapi tidak ada yang memasukkan dokumen kualifikasi atau isian formulir kualifikasi. Nah, sudah diberikan perpanjangan waktu juga, tapi masih tetap tidak ada yang memasukkan dokumen kualifikasi. Kemudian ada yang masukin dokumen prakualifikasi, tapi kurang dari 3. Nah, ini maka prakualifikasi dinyatakan gagal. Kemudian prakualifikasi ini sudah lanjut atau dalam hal pelaksanaan dengan pasca kualifikasi, ya. Nah, ini tender atau seleksi gagal dalam hal, nah ini penyebab-penyebabnya bisa dinyatakan tender seleksi gagal. Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan. Jadi kalau sama seperti prakap, kalau dalam masa waktu penyampaian dokumen penawaran belum ada yang menyampaikan penawaran, Pokja bisa menambah waktu terlebih dahulu untuk batas akhir penyampaian dokumen penawaran. Atau ada yang masuk ke evaluasi tapi gugur semuanya, tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran. Kemudian ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perpres ini. Nah, itu huruf D. Kemudian yang E, seluruh peserta terlibat KKN. Nah, yang F, seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat. Ya. Kemudian yang G, semua penawaran di atas HPS. Nah, itu lihat di pembahasan terkait HPS ya. Salah satu fungsi HPS adalah sebagai batas tertinggi penawaran. Jadi kalau semua penawaran di atas HPS, maka gugur semua, maka terjadi gagal tender. Kemudian negosiasi biaya pada seleksi berarti konsultan tidak tercapai. Berarti semuanya tidak sepakat dengan negosiasinya. Kemudian yang huruf I, KKN melibatkan Pokja pemilihan atau PPK. Nah, itu dinyatakan tender atau seleksi gagal. Nah, selanjutnya ayat 3, 4 ya, dan 5 ini bicara terkait tindak lanjutnya ya. Huruf 3 ini siapa yang menyatakannya. Intinya sih hampir semuanya prakualifikasi ataupun tender seleksi gagal itu dinyatakan oleh Pokja, hampir semuanya oleh Pokja, kecuali yang huruf I nih, KKN melibatkan Pokja pemilihan atau PPK. Nah, ini oleh PAKPA, hampir semuanya oleh Pokja ya, kecuali yang huruf I ini oleh PAKPA. KKN melibatkan Pokja pemilihan atau PPK. Tindak lanjut. Nah, selanjutnya huruf ayat 5, tindak lanjut dari prakualifikasi gagal ya. Nah, ini setelah pra ulang jumlah peserta ada 2 maka dilanjutkan, atau kalau prakualifikasi ulang ya jumlah pesertanya hanya 1 maka penunjukan langsung. Jadi ini terkait dengan yang pertama tadi, prakualifikasi ya. Prakualifikasi gagal, diulang lagi, ada 2 yang masuk berarti lanjut ya. Kalau hanya 1 penunjukan langsung. Oke. Kemudian kalau tender atau seleksi gagal ya bagaimana? Ya tadi kan ada sampai I ya penyebabnya ya. Kalau tindak lanjut dari tender seleksi gagal bagaimana? Ya.
Nah, kalau ini ada tiga tindak lanjutnya, bisa evaluasi penawaran ulang, bisa penyampaian penawaran ulang, atau tender seleksi ulang, ya. Tuh. Nah, untuk evaluasi penawaran ulang itu kalau terjadi tadi dilakukan dalam kesalahan evaluasi penawaran. Jadi kalau evaluasi penawarannya terdapat kesalahan, maka lakukan evaluasi penawaran ulang. Nanti mungkin kita perjelas di mind map ya. Nah, ini kita bacakan dulu di perpresnya. Kemudian penyampaian penawaran ulang dilakukan kalau terjadi ayat 2 huruf D dan huruf F. Huruf D huruf H, maaf. Huruf D dan huruf H apa? Nah, ini ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan dan H-nya negosiasi biaya tidak tercapai. Nah, kemudian tender ulang atau seleksi ulang, nah, itu sisanya tender seleksi ulang. Nah, kemudian kalau tender seleksi ulang ternyata gagal lagi, maka bisa penunjukan langsung dengan kriteria kebutuhan tidak dapat ditunda dan tidak cukup waktu untuk melaksanakan tender seleksi. Nah, ini dengan persetujuan PA-KPA. Nah, itu di dalam perpresnya ya. Nah, ini setelah kita baca perpresnya, selanjutnya agar lebih memperkuat dan memperjelas alur dari proses tender atau seleksi gagal ini, kita coba lihat di mind map. Oke, nah ini mind mapnya. Jadi tadi sesuai dengan Perpres pasal 51 ya. Kita lihat pertama, ini. Jadi ini bacanya dari sebelah kanan dulu ya. Nah, jadi ini bisa terjadi prakualifikasi gagal dengan penyebab setelah waktu perpanjangan tidak ada yang menyampaikan dokumen kualifikasi. Oke, gagal. Atau jumlah yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 peserta, maka prakualifikasi gagal. Dilakukanlah prakualifikasi ulang. Nah, namun kalau dalam prakualifikasi ulang ternyata yang lulus hanya 2 peserta, oke, ini lanjut ya. Nah, tapi kalau dalam prakualifikasi ulang yang lulus hanya 1 peserta, maka dilanjutkan dengan proses penunjukan langsung. Nah, ini panah ke bawah, penunjukan langsung. Nah, itu alur dalam proses kualifikasi. Nah, kemudian kalau dalam tender atau seleksi bagaimana? Nah, ini penyebabnya ada di kiri ya, penyebabnya di kiri. Nah, pertama, kalau terdapat kesalahan dalam proses evaluasi, maka lakukan evaluasi ulang. Oke. Kemudian kalau terjadi kesalahan dalam dokumen pemilihan dan tidak sesuai dengan ketentuan Perpres 16 tahun 2018 atau negosiasi biaya ya tidak tercapai. Nah, ini maka penyampaian penawaran ulang tindak lanjutnya. Nah, kemudian kalau disebabkan oleh tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran, seluruh peserta terlibat KKN, seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat, seluruh penawaran harga tender BPKJL di atas HPS, KKN melibatkan Pokja Pemilihan atau PPK, maka ini dilakukan tender atau seleksi ulang. Oke. Nah, kalau terjadi tender atau seleksi ulang, ya, maka dilakukanlah kalau tender seleksi gagal akibat ini, maka dilakukan tender seleksi ulang. Nah, ketika tender seleksi ulang terjadi kegagalan lagi, ya, maka bisa dilakukan penunjukan langsung. Kalau kebutuhan tidak dapat ditunda dan tidak cukup waktu untuk tender atau seleksi atas dengan persetujuan PA, ya. Nah, kemudian siapa yang menyatakan tender atau seleksi gagal? Ini semuanya oleh Pokja Pemilihan kecuali yang KKN ini. Nah, oleh KKN ini dinyatakan oleh PA atau KPA. Nah, gini ya alurnya ketika terjadi tender seleksi atau seleksi gagal ya, baik di prakualifikasi ataupun di tender atau seleksi prosesnya pemasukan penawaran. Oke. Nah, selanjutnya sebagai tambahan apa nih pencegahannya agar tidak terjadi tender atau seleksi gagal ya. Ya, jangan sampai ini kan hanya tindak lanjutnya, hanya mengobati. Nah, bagaimana nih mencegahnya ya?
Kita coba jelaskan dengan whiteboard ya. Saya pernah mendapatkan masukan ataupun ilmu dari ahli pengadaan ya, ahli pengadaan yang sudah berpengalaman ya, ya sudah diakui lah secara nasional. Bahwasannya ketika kita melakukan pengadaan barang jasa, setelah kita tahu kebutuhan kita apa ya, nah kemudian kita melakukan pengadaan, kita melakukan proses pengadaan. Nah, maka ketika kita akan melakukan pengadaan, ya, menurut beliau itu kita harus tahu dulu siapa nih katanya penyedia yang bisa memenuhi kebutuhan kita, ya. Nah, di awal saya sempat terkaget gitu ya, terkaget. Kok ini seolah-olah seperti mengarahkan atau gimana nih? Kok ketika akan melakukan pengadaan kita harus tahu siapa-siapa yang bisa memenuhi kebutuhan kita gitu ya. Itu. Nah, tapi ternyata kerangka berpikirnya bukan terkait setting ataupun segala macam. Karena kita tahu dalam melakukan pengadaan itu ini harus dipagari oleh nah ini tidak boleh bocor nih, oleh prinsip ya, oleh prinsip dan etika ya pengadaan itu. Ya, jadi yang dimaksud kita harus tahu siapa yang bisa memenuhi kebutuhan kita itu dalam prakteknya sebetulnya terkait perencanaan pengadaan. Nah, ini jadi poin penting adalah di perencanaan. Nah, ketika dalam perencanaan silahkan dilihat di video terkait perencanaan ya. Salah satunya ada identifikasi kebutuhan ya. Nah, ketika identifikasi kebutuhan ini serta penetapan barang jasa ya, serta penetapan barang jasa ini, nah di sini kita harus tahu nih supplier kita yang bisa memenuhi kebutuhan kita itu siapa nih supplier-suppliernya. Nah, nanti caranya bisa dengan market sounding ya, market sounding. Jadi memberitahu ataupun mengundang penyedia-penyedia ataupun asosiasinya, industrinya, sehingga kita bisa tahu ya terkait ya, kita bisa tahu knowledge-nya ya, knowledge terkait barang jasanya nih, bagaimana teknisnya, bagaimana persyaratannya dan sebagainya. Nah, dengan begitu kita bisa ibaratnya kita bisa simulasikan antara dokumen pemilihan yang kita buat ya, dokumen pemilihan yang kita buat dengan real proses bisnis dari supplier gitu. Sehingga sehingga kalau memang ini sudah sesuai ya pasti tentunya proses tender akan berjalan dengan lancar. Tapi kalau ini tidak matching ya antara dokumen pemilihan yang kita persyaratkan dengan proses bisnis supplier itu bagaimana. Nah, ini kalau tidak matching tentunya mau berapa kali pun tender atau seleksi ya tentunya pasti akan terjadi kegagalan. Itu kurang lebihnya. Kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa bermanfaat terkait dalam hal pencegahan, tindak lanjut dan penyebab dari tender atau seleksi gagal. Terima kasih atas perhatiannya, sehat selalu dan salam pengadaan dari Bogor.